بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ya, wajah-wajah yang bercahaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan cahayanya kepada hati kita sekalian di siang hari selepas duhur di kota Bandung, ya, agak hangat siang ini. Kita melanjutkan materi yang sedang kita simak sejak tadi pagi, ya, baik jemaah di Masjid Al-Murabi di Sukasari ataupun yang menyimak di rumah masing-masing, ya. Jadi siaran ini atau event ini disiarkan di channel Rehab Hati Television di YouTube dan di Facebook Nuruddin Ali Indonesia. Jadi yang baru hadir bisa menyimak kembali tayangan tadi pagi 2 jam setengah, ya, tidak terasa, dan kita akan lanjutkan sekitar 1 jam setengah, ya, insya Allah, dan setengah jamnya mudah-mudahan bisa diskusi atau tanya jawab tentang hal-hal yang tidak dipahami secara detail, in detail, insya Allah. Baik, Bapak sekalian, masih ingat bahwa manusia itu memiliki 2 penyakit karena terdiri dari 2 unsur, yakni unsur ruh dan unsur jasad, unsur langit, unsur bumi, begitu. Jadi kalau penyakit tidak sembuh-sembuh, kemungkinan salah obat, ya. Harusnya diobati dengan unsur langit, diobati dengan unsur bumi, begitu hamba Allah yang dimuliakan. Contoh penyakit yang disebabkan oleh unsur-unsur yang ada di dalam unsur bumi, yakni tanah, air, yang hasilnya itu adalah buah-buahan, tanam-tanaman yang kita makan, adalah sakit perut, ya kan? Sakit perut, kemudian obatnya adalah hal-hal yang bisa mengobati luka perut tersebut. Nah, teman-teman sekalian, jemaah kaum muslimin yang berbahagia, mendengar enggak kayu bazakah? Baru dengar kan? Baik. Obat apakah itu? Kanker. Ya. Tahukah bazakah itu ada 4 jenis? Atau ada yang baru tahu hari ini? Ya. Yang untuk kanker itu kalalawit atau tampala. Jadi kalau Anda cuma tahu bahwa bazakah itu untuk kanker dan selesai sampai di situ pengetahuannya, maka kemungkinan Anda tidak sembuh kalau menggunakan bazakah yang salah. Kalau di Jawa Barat bazakah ini arei, ya, ada arei, bukan lalur mapan arei, bukan, ya. Ada arei, ada satu tumbuhan akar yang naik ke atas. Kalau kita potong itu keluar air, kesat airnya. Itu bazakah. Teman-teman, ternyata yang untuk obat kanker itu adalah yang tampala, yang tunggal, tidak ada batangnya, bentuknya tidak kasar. Yang kasar yang banyak itu adalah kalalawit. Nah, yang kalalawit untuk apa? Yang kalalawit untuk diabetes, untuk diet, untuk jantung. Yang bazakah tampala adalah untuk kanker. Kanker mana? Seluruh jenis kanker, dan itu bukan kanker biasa, kanker ganas yang menjadi tumor. Teman-teman sekalian, ya. Jadi dengan minum yang kalalawit ini itu tidak membunuh kanker, tetapi mengeringkan bekas luka kanker, tapi membuat tumor lebih besar. Artinya tidak cocok. Tapi kalau Anda memakannya, jantung memang berdenyut seperti mereaksi. Tapi yang untuk tumor yang disebabkan kanker itu bazakah tampala. Oke, saya tidak ingin bahas obat ini sebetulnya, tapi ini contoh. Ini adalah
contoh penyakit yang bisa diobati oleh apa-apa yang ada di permukaan bumi. Jadi selama ini orang bilang belum ditemukan obat kanker. Betul, belum ditemukan, tetapi ada. Tetapi ada begitu. Hanya kita belum tahu. Orang-orang di Jawa Barat, Pak, menggunakan arei ini, ya kalau nggak bawa air dia putus, dia minum. Sampai di situ ratusan tahun. Ternyata obat kanker payudara. Nah, ya, jadi betul kata Nabi SAW, faida usibu dawa udai baro'a biidznillahi ta'ala. Oke, nah hamba Allah yang dimuliakan, ada obat-obat yang tidak bisa diobati oleh sesuatu yang ada di muka bumi. Maka obat bagi penyakit ini adanya di langit. Ya, yang Allah belum turunkan, yang Allah tahan. Maka obat yang itu yang disebut sebagai syifa. Tadi itu pagi ya kajiannya. Jadi ada dua jenis penyakit, penyakit jasad, penyakit ruhani. Penyakit jasad ada di bumi, ini siapa saja bisa obati, baik orang kafir ataupun orang Islam, orang beriman ataupun orang musyrik. Tetapi yang kedua, ini penyakit yang terjadi disebabkan oleh izin Allah Ta'ala, bisa jadi dikirim. Sebagaimana firman-Nya, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah engkau aku beritahukan kepada siapa setan itu diturunkan? Tanazzalu ala kulli afakin atim. Setan itu diturunkan pada tiap-tiap pendusta dan banyak dosa. Pendusta ini yang mendustakan ayat-ayatnya. Yang banyak dosa itu yang melanggar syariat-syariatnya. Oke, sampai di sini hamba Allah yang dimuliakan. Kategori penyakit ini di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 31 itu disampaikan tidak ada obatnya di muka bumi. Begitu. Ya, tidak seorang pun manusia bisa mengobati atau melindungi, begitu. Jadi berarti obatnya di mana, Pak? Di langit. Hamba Allah yang muliakan. Yang ini unsur ruh. Sakitnya pun pada ruh, obatnya pun ruhaniyah. Oke, kita sekarang bagi dua penyakit ini. Yang pertama ditimbulkan oleh subhat, keraguan-raguan. Yang kedua ditimbulkan oleh dorongan syahwat. Ya, Bapak. Baik, yang subhat ini dibagi dua lagi. Yang pertama ditimbulkan oleh ketidaktahuan, yang kedua ditimbulkan oleh setan yang membuat orang yang sudah alim tetap bermaksiat. Baik, hamba Allah, maka yang diganggu oleh setan ini dibagi tiga. Oke, ya, jin, sihir, ain. Gangguan jin dan gangguan ain sama-sama sihir dari setan. Jadi sihir adalah senjata yang dipancarkan oleh setan. Baik hamba Allah, seperti itu ya. Baik, sihir ada 10 jenis. Tadi yang mungkin tidak konsentrasi, 6 diantaranya mengganggu akal manusia yang membuat dia hilang kesadaran. 4 diantaranya mengganggu tubuh manusia. Dua-duanya menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada yang lututnya sakit, tidak bisa ruku, ya kan? Jadi dia malas sholat berdiri. Ada juga yang dibuat malas sholat meskipun lututnya sehat. Nah, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai sini bisa dipahami ya, hamba Allah yang dimuliakan. Maka contoh penyakit yang mengenai akal manusia atau rusaknya akal manusia, contoh simptom awal adalah susahnya menerima nasihat. Contoh, karena ini ditutup setan. Berikutnya, menguap, mengantuk saat di majelis ilmu, dan blank di sini diam, duduk, tetapi antara ada dan tiada begitu. Ya. Dia antara ada dan tiada, blank, tidak fokus.
Yang berikutnya hamba Allah susah hafal, mudah lupa. Hilangnya hafalan-hafalan kita dengan mudah. Baik, berikutnya susah konsentrasi dalam sholat sehingga lupa rakaat sholat. Ya, ini kerusakan pada apa, Pak? Akal. Ya, kalau kerusakan pada akal ini mulai farah, maka akan terjadi kerusakan pada tubuh. Disebutlah sihir marid. Mulainya di mana? Mulai di jantung, mulai ada masalah, ya, baik detaknya, denyutnya, kemudian saraf-saraf di otak dan juga di lambung. Juga di titik lain, tengkuk, belikat, mata, telinga. Begitu hamba Allah yang dimuliakan. Baik, tadi kemudian kita berbicara bagaimana solusinya untuk sihir ini. Perlu dicatat kemudian, ini perlu dicatat semuanya. Sekali lagi, bahwa setan menghancurkan manusia bukan dengan senjata fisik, tetapi dengan satu pengaruh yang dilancarkan, dihantamkan di dalam ruang kolbu manusia yang disebut sihir. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sihir dan santet itu beda, gitulah kasarnya mah. Kalau santet itu senek, teluh, apa sih bahasa sini artinya? Rerwit, werjit. Itu adalah satu metode menyakiti manusia dengan mengundang setan dengan satu ritual. Nah, itu namanya santet. Tetapi sihir itu bukan. Sihir itu adalah satu pengaruh. Misalkan Anda jatuh cinta kepada seorang wanita, berarti wanita itu menyihir Anda. Apanya yang menyihir Anda? Kecantikannya. Nah, Anda terkagum pada hebatnya hafalan seseorang, maka Anda terpukau, itu namanya sihir juga. Ya, ada seorang yang senyum di hadapan Anda lalu Anda jatuh cinta kepadanya, maka senyum adalah sihir yang positif. Begitu hamba Allah. Ya, maka hipnotis itu dikategorikan sebagai sihir. Dan hipnoterapi disebut sihir kata-kata. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ada sihir yang lebih dahsyat dari itu, yakni sihir yang dilancarkan oleh setan dengan satu kontrak, dengan satu perjanjian. Maka sihir ini terbagi-bagi tadi. Nah, kita akan mengambil contoh bagaimana Rasulullah SAW lepas daripada sihir. Oke, sebelum masuk kepada Nabi SAW, hamba Allah yang dimuliakan, kita ada kaidah baku bahwa mukjizat ketika dihadapkan dengan sihir, mana yang kalah? Sihir pasti musnah, begitu. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi sebentar lagi kita akan bahas 3 senjata pemusnah sihir. Ini dalam waktu tidak lama kita akan paham. Baik, insya Allah. Suatu hari Rasulullah SAW kena sihir. Ya, perlu dicatat bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Nabi yang sering sakit atau sakit-sakitan, bukan. Beliau hanya sakit 3 kali sepanjang hidupnya. Sakit yang pertama adalah ketika beliau makan daging kambing yang telah dibaluri racun oleh seorang wanita Yahudi. Ya. Yang kedua adalah ketika beliau disihir oleh seorang laki-laki Yahudi namanya Labib dari Bani Aqsam. Dan yang ketiga adalah sakit menjelang kewafatan beliau. Gitu Pak Presiden? Ya. Sakit di dalam dunia ini bisa jadi 5 hal. Bisa jadi dia peringatan dari Allah. Nabi Daud setelah diperingatkan, beliau menyesal dan menangis selama 300 tahun. Nabi Daud. Maka kata Nabi SAW, kalau seluruh manusia ini air matanya dikumpulkan, itu hanya setengah air matanya Nabi Daud. Betapa dia menangis ketika Allah Ta'ala beri peringatan tentang putranya. Dan tahukah Bapak sekalian, kalau Nabi Daud dan seluruh manusia dikumpulkan air matanya, maka itu hanya menyamai setengah air matanya Nabi Adam ketika menyesalnya beliau diturunkan ke muka bumi ini. Padahal yang mereka lakukan satu kesalahan.
Ya, hamba Allah yang dimuliakan. Maka sakit itu bisa peringatan. Sakit bisa juga musibah. Musibah ini ditunjukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang saat ini beriman. Jadi Anda kalau hari ini Anda hijrah, lalu Anda mendapati kesulitan, itu namanya musibah. Untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi tidak langsung kita bertaubat terhapus seluruh dosa, tidak. Kita akan diuji, benarkah kita benar sudah hijrah. Maka di sini hamba Allah yang ketiga, sakit adalah ujian. Untuk apa? Meningkatkan iman seseorang. Baik, kalau yang ngantuk saat ini peringatan, musibah atau ujian? Coba sebelum saya lanjut ini, kalau ngantuk ini sekarang nih, ini peringatan, musibah atau ujian? Oke, sebentar lagi ya. Yang keempat adalah azab. Azab ini kepada siapa? Orang yang sudah diingatkan tapi tidak mau ingat. Dihukumlah dia di dunia. Keempat-empatnya kasih sayang Allah lah ya. Karena azab dunia tidak akan menyamai azab neraka. Yang terakhir, jalan kematian. Hei yang mengantuk. Yang terakhir sakit itu adalah jalan kematian. Jadi jangan santai dengan sakit kita ini. Bisa peringatan, bisa musibah, bisa ujian, bisa hukuman, bisa jalan kematian. Baik Allah, hamba Allah yang muliakan. Kalau sakitnya Nabi SAW dengan sihir ini, kira-kira apa itu? Ujian. Ya, apa sakitnya Nabi? Ketika Nabi terkena sihir ini, apa yang terjadi hamba Allah? Nabi mendadak ragu. Apakah hari ini sudah mengunjungi istri yang ini atau yang ini? Ya, mungkin Bapak pernah merasakannya ya. Ini istri kedua apa ketiga sih? Nah, gitu. Sampai Nabi bertanya kepada istri-istrinya. Kata istri-istri Nabi SAW, kunjungilah istri yang engkau senangi wahai Nabi. Kalau begitu, maka Nabi mengunjungi rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berdoa. Lihat ya. Jadi pertama ibu catatannya, kalau kita kena sihir bagaimana tuh? Pertama simpulkan dulu, ini tuh peringatan, musibah, ujian, ya atau azab. Yang kedua, langsung memohon kepada Allah. Karena sihir obatnya bukan di bumi. Ya. Sihir itu tidak nampak kan? Alat-alat canggih dari dokter tidak bisa mendeteksi, ya. Artinya penyakitnya saja nggak ketemu, apalagi obatnya. Mungkin nggak sembuh? Nggak mungkin. Maka segera minta kepada Allah. Nabi minta kepada Allah. Catatan kedua. Catatan ketiga, Nabi minta dan terus meminta sampai 40 malam. Tuh Bapak sekalian, barangkali kita pun sudah berdoa, tapi sudahkah kita istiqomah meminta selama 40 malam? Mungkin ini yang belum. Ketika Nabi SAW meminta dengan istiqomah pada poin ketiga, maka turunlah Jibril. Ya, lihat Bapak sekalian kalimatnya di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Jadi ketika orang beriman mengatakan Allah adalah Rabb saya satu-satunya, tidak ada ilah melainkan Dia, dan dia istiqomah dalam perkataan itu. Tumastaqamu, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Jadi kalau Anda berdoa belum dikabul, belum istiqomah, pasti begitu. Oke, hamba Allah sekalian. Maka ketika Nabi kena sihir, bahkan beliau tidak tahu dirinya kena sihir, dia merasakan keraguan yang terus-menerus, was-was, maka beliau berdoa.
maka turunlah Jibril, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun Jibril, lalu Jibril memegang kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan satu asisten yang memegang kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, peristiwa turunan Jibril ini hikmahnya pertama Bapak sekalian, bahwa sihir tidak hanya kena kepada orang-orang biasa, tapi juga orang-orang luar biasa. Bahwa sihir tidak terjadi kepada orang-orang hina atau orang-orang awam, tapi sihir juga kena kepada orang-orang berilmu, hafal Quran. Nabi hafal Quran tidak? Nabi memiliki aset jariah dari seluruh penghafal Al-Quran di muka bumi ini. Ya, Nabi adalah orang yang Al-Quran turun kepadanya. Lihat, Nabi kena sihir. Bapak sekalian, dan seseorang yang kena sihir itu tidak membatalkan keislamannya, tidak membuat status baiknya berubah, karena Nabi adalah orang terbaik di muka bumi ini. Nabi adalah orang paling beradab, paling mulia akhlaknya. Oke, sampai di sini bisa dipahami hamba Allah. Dan yang paling penting dalam materi ini, Anda mencatatkan poin berikutnya hamba Allah. Sihir itu bukan kejadian biasa, hal yang luar biasa, ditandai dengan turunnya Jibril dan satu malaikat pendamping. Lihat, 2 malaikat turun. Ya, dan malaikat yang di kaki ini bertanya, ada apa wahai Jibril? Apa yang terjadi dengan Nabi? Apa jawaban Nabi? Nabi kena sihir. Baik, siapa yang menyihirnya? Yang menyihirnya adalah seorang laki-laki dari Bani Aqsam, namanya Labib. Dengan apa menyihirnya? Dia disihir dengan rambut Nabi beserta sisir. Jadi dicurilah sisir dan rambut Nabi, lalu diikatkan pada pelepah mayang kurma, lalu ditindih batu di sebuah sumur di satu lembah yang terisolir. Maka itulah yang disebut buhul sihir. Nah, ini contohnya, buhul sihir. Apa itu buhul sihir? Buhul sihir itu adalah ikatan atau seikat benda yang menyerupai manusia yang digunakan tukang sihir sebagai media sihir, sebagai alat komunikasi dengan setan, komunikator sihir. Oke, Bapak sekalian, sampai di sini dulu. Lihat hikmahnya apa? Jadi Jibril turun meruqyah Nabi, batallah sihirnya, diketahuilah rahasianya. Rahasia apa ini? Rahasia tukang sihir. Baik, Anda catat, senjata pemusnah sihir yang pertama adalah ruqyah. Ruqyah Jibril lebih tetapnya. Bagaimana bunyinya? Boleh juga dicatat. Bismillahi arqik. Dengan asma Allah saya ruqyah kamu. Begitu artinya. Maksud lainnya, dengan keagungan Allah, atas perintah Allah, di atas namanya, mewakili Allah, saya putuskan pengaruh-pengaruh sihir yang mengenai kamu. Begitu Pak, Bismillahi arqik itu. In the name of Allah. Dengan membawa surat kuasa dari Allah, Jibril mengatakan Bismillahi arqik. Maka kalimat ini bukan kalimat sederhana. Tukang sihir kalau mendengar ini merinding tubuhnya, bergejolak darahnya. Kalau Anda lihat orang-orang debus lagi potong-potong lidahnya, ucapkan Bismillahi arqik, putus lidahnya. Tapi jangan, kasihan. Dan Anda dikejar-kejar nanti ya sama panitianya. Sekalian, Bismillahi arqik. Lihat selanjutnya, min kulli syai'i yu'dik, dari seluruh hal yang menyakiti. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dari seluruh kejahatan nafsu manusia yang hasad ketika dia dengki. Dahsyat nggak sih? Ya. Allahu yasfik, hanya Allah lah yang menyembuhkan, hanya Allah lah sang maha penyembuh. Lihat, di double lagi, Bismillahi arqik. Maka ketika Jibril baca ini Pak, apa yang terjadi? Buhul sihirnya putus. Maksudnya apa? Rahasia sihirnya putus. Sihirnya
hancur, maka buhulnya terlihat oleh Jibril dalam benaknya. Maka dijelaskan kepada malaikat yang mendampinginya dan didengar oleh Nabi SAW. Maka setelah Jibril pergi, Nabi bangun bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mencari di mana tempat itu, mengambilnya, menghancurkannya. Hanya dua riwayat yang berbeda, satu menghancurkan, satu menimbunnya. Bapak sekalian. Tapi yang benar, Bapak sekalian, kalau Anda menemukan buhul sihir, dipotong buhulnya. Ya, kalau saya tanya, yang manakah yang disebut buhul, Bapak Ibu sekalian? Lihat di layar, lihat di layar ya, oke. Lihat di layar. Di sini ada tali. Tali inilah yang disebut buhul. Buhul bahasa Indonesia, bahasa Arabnya uqad. Uqad itu sama dengan akad. Akad nikah. Ya, dua kata yang paling berat untuk jomblo-jomblo. Akad nikah. Akad itu apa namanya? Ikatan pernikahan. Akad jual beli, ikatan jual beli, perjanjian, MOU. Uqad, buhul. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Berlindung kepada Allah dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada ikatan-ikatan. Maksudnya kita berlindung kepada Allah dalam surah Al-Falaq itu dari wanita-wanita sihir yang lagi menjampe-jampe buhulnya. Buhul itu apa ini? Ikatannya. Oke, hamba Allah, ketika seseorang disihir dengan satu buhul sihir, ketika seseorang menetapkan satu buhul sihir, misalkan ini buhul sihirnya, maka tukang sihir menusuk di lehernya, korbannya sakit di lehernya. Coba, mau nyobain enggak? Ada nggak yang seperti diikat tubuhnya sekarang? Ada enggak? Laki-laki ada enggak? Enggak ada. Misalkan seperti diikat di leher, pakai tangan, bismillah, itu lepas, selesai. Begitu Pak? Ya, contohnya. Ibu yang ngantuk, itu diikat di mana coba? Ayo. Ngantuk itu keraksukan, versi paling rendah itu. Coba, yang ngantuk di sini. Ayo, enggak apa-apa, kurang dari 1 menit. Yang tadi aja, bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'i yu'dik. Min syarri kulli nafsin au ain hasid. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, kalau Anda bacain ke teman Anda, itu namanya Anda meruqyah dia. Gitu ya, Pak? Oke. Kalau enggak percaya, coba yang ruqyah digituin, yang ngantuk digituin, pasti sembuh dia. Sekalian, lihat ya, sampai sini hamba Allah yang muliakan, maka saat buhul sihir ketemu, yang dilepaskan adalah talinya. Gitu ya. Kenapa begitu? Lihat ini. Kalau jahitan benangnya dibuka, ngebentuk manusia enggak? Ini. Jahitannya dibuka, Pak. Ngebentuk manusia enggak? Tidak lagi membentuk manusia. Ini talinya dibuka, ngebentuk pocongan enggak? Tidak lagi. Tetapi ini rahasia. Ketika diruqyah, maka apa yang terjadi? Sisi rahasianya, sisi goibnya lenyap, sihirnya netral, nampaklah bendanya. Manusia bisa hancurkan itu benda, sembuhlah dia. Kapan? Saat itu juga. Oke, bisa dipahami ya Bu sekalian? Tetapi ada metode menanyakan kunci rahasia buhul sihirnya kepada jin. Kira-kira jin ngasih tahu tidak? Ngasih tahu enggak? Tidak. Ya. Di mana kunci berangkasnya? Enggak dikasih tahu enggak sama Bapak? Tidak. Ya. Kecuali ditekan terus menerus, ya, sampai dia akhirnya kehilangan cara, akhirnya memberitahu. Di Saudi, di Jazirah, ada orang disihir, ya, tubuhnya seperti dipenuhi paku. Caranya penyihir menjampi-jampi kayu ini dan menaruh paku yang banyak, melipatnya.
Ketika diruqyah dan sembuh, ketika diruqyah maka nampaklah benda ini dan kemudian dicabuti pakunya satu persatu, lihat. Nah, begitu Bapak sekalian ya. Oke, Bapak sekalian, buhul sihir tidak hanya bentuk yang demikian yang dibuat, tetapi juga ada yang bentuknya Bapak dan Ibu sekalian yang tidak nampak. Misalkan yang tidak nampak itu seperti apa? Adalah buhul-buhul sihir yang goib. Bagaimana ya contohnya? Contohnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, buhul yang disebut sebagai penyakit keturunan. Ya, penyakit titisan turun temurun. Oke. Nah, ini buhulnya di mana? Buhulnya adalah dalam bentuk pusaka-pusaka yang diwariskan. Maka Anda perhatikan ketika pusakanya dipatahkan, orangnya bisa pingsan. Ya, kenapa? Lepas ikatannya. Seperti itu. Bapak sekalian, ada juga bentuk buhul ini adalah bentuk ajimat. Ajimat ini telah diakadkan oleh dukun kepada setan, diberikan kepada pasien. Maka itu yang dihancurkan. Oke, ada nggak yang tiba-tiba ingat, oh di rumahnya ada jimat di Nagalar misalkan. Nah, ketika Anda tiba-tiba ingat di sini, artinya pengaruh sihir di akal Anda sirna. Begitu Pak. Baik Bapak sekalian. Ada buhul sihir dalam bentuk kain kapan, artinya orang yang kena sihir seperti orang mati, lesu. Begitu ya. Ada juga bentuk-bentuk sihir seperti tulang, agar orang yang kena sihir tinggal kulit dan tulang. Itu contoh-contoh filosofinya. Ada buhul sihir dalam bentuk darah, agar apa? Orangnya terus-menerus sakit. Ada juga buhul-buhul sihir yang nampak di alam mimpi. Misalkan ibu melihat diri ibu terikat di satu tempat atau ada dalam satu blok penjara. Nah, itu buhul jiwa. Ada juga hamba Allah buhul yang berbentuk buhul yang berbentuk kemaksiatan yang terus-menerus, ini untuk mensuplai energi kepada setan yang ada di dalam dirinya. Baik Bapak sekalian, ada juga buhul sihir dalam bentuk hewan-hewan fasik. Nah, perhatikan di sini saya sampaikan hari ini, mungkin ada yang baru tahu. Di dunia ini tidak semua makhluk takwa kepada Allah. Ya, bahkan manusia pun tidak semua bertakwa. Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 jenis hewan fasik: tikus, kalajengking, elang, gagak, anjing. Hewan ini fasik, boleh dibunuh meskipun sedang ihram. Ya, apalagi di luar ihram. Begitu hamba Allah. Ya. Apa ini contohnya? Yang paling banyak di Bandung apa? Tikus ya. Ada nggak rumahnya yang sering dikunjungi tikus? Nah, kalau rumah saya mah nggak bisa dihitung Ustaz. Wah, berarti penuh dengan pengaruh-pengaruh. Oh, saya lihat. Ustaz, rumah saya memang di tengah sawah. Oh ya, kalau itu beda ya. Mungkin lagi mampir gitu ya. Ini rumahnya di Bandung, Bu. Ya, di lantai 3 bagaimana ada tikus masuk, begitu ya. Oke, Bapak sekalian perhatikan, ini hewan-hewan fasik. Ada orang yang punya harimau di rumahnya, bukan harimau, apa namanya? Burung gagak di air keras. Itu hewan fasik. Bukan gagak, elang. Ya, Bapak sekalian. Oke. Anjing. Ya. Oke. Nah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ketika Anda melakukan ruqyah rumah dan berhasil, pengaruh sihirnya sirna, maka hewan-hewan fasik ini muncul dalam keadaan layu, dalam keadaan lemah, bahkan mati. Mati, Pak. Pernah di Bandung saya meruqyah, bukan meruqyah. Jadi seorang ibu melakukan ruqyah mandiri. Beliau besoknya laporan, Ustadz, semut-semut yang banyak di rumah saya itu membentuk lingkaran seperti pusing dia. Seperti pusing, bingung. Nah, berarti semut kiriman itu. Begitu Pak sekalian? Ya. Ada yang suka didatangi ular rumahnya?
Kalau ada ular masuk, Anda bacakan, ya masyarul jin, ini adalah rumah saya. Keluarlah dari rumah saya karena saya tidak meridhoi ada satu setan pun yang hadir di sini kecuali dengan izin saya. Ya, kalau ular sihir langsung pergi dia. Kalau dia melawan, artinya dia berani kepada Bapak. Ya, kalau berani ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, keluarlah kamu, ukhruj ya aduwallah, keluarlah wahai syaitan. Ya, kalau dia menyerang, bunuh. Gimana Ustaz? Dibilang uhruj itu cuek aja ularnya, berarti ular lewat. Jadi memang Nabi SAW, jadi ceritanya begini, lengkapnya begini. Ada suatu malam ada seruan jihad, ya. Jadi ini pengantin diseru jihad, ini antara bersama istrinya atau pergi jihad. Ya, karena dia bertakwa akhirnya dia pergi angkat pedang, lalu kemudian menyuruh istrinya untuk tinggal di dalam, tidak boleh keluar sebelum dia kembali. Sekembali jihad, jihad fisabilillah yang dimaksud ya, maka dia melihat istrinya di luar malam hari, maka dia hendak membunuh istrinya. Maka kata istrinya, wahai suamiku, sebentar dulu, sabar, lihat apa yang terjadi di dalam. Tadi ada ular yang mendatangiku, begitu. Ini satu kisah ya. Maka kemudian dia masuk ke rumah dan dilihatnya ada ular besar dan dia membunuhnya. Maka ular itu mati dan sahabat ini pun mati. Sampailah kabar ini kepada Nabi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Madinah itu ada jin-jin yang sudah masuk Islam. Kalau kamu melihatnya, mendapatinya, maka peringatkan 3 kali, lalu bunuhlah. Begitu. Jadi kalau ada ular, peringatkan 3 kali. Ya. Ustaz, gimana saya tidak bisa pakai bahasa Sunda? Init sih ya. Init imah aing, iya imah aing. Nah, gitu misalnya. Kalau ularnya jin Sunda, dia ngerti dia. Ya. Oke, gimana Ustaz ini ularnya dari Arab? Ya pokoknya suruh pergi aja deh ya, Basilian. Oke, Basilian bisa dipahami ya. Jadi kalau ibu ruqyah rumah, habis itu banyak ular, banyak tikus mati, alhamdulillah tinggal bersihin. Artinya pengaruh sihirnya hancur. Tas saya ketinggalan nih. Di Sragen, saya pernah menyampaikan materi ini, kemudian ada seorang bertanya, Ustadz, saya sudah lakukan metode ruqyah mandiri Ustadz, tapi tikus di rumah saya tetap banyak, nggak berkurang, nggak juga mati. Saya bilang kalau begitu, waktu itu saya baru pulang umroh, ini Pak ada minyak gaharu, uds ya. Coba Bapak teteskan ke ember air yang sudah diruqyah itu dan cipratkan. Besok saya minta testimoninya. Ternyata Bapak sekalian, tikus yang sudah bertahun-tahun ngegulung di rumah itu ya, ternyata diruqyah dan dicampurkan minyak wangi, itu hilang. Ya, ada Pak air ruqyah itu dicampur dengan garam, dicampur dengan minyak wangi. Tujuannya apa ini? Karena hewan-hewan tersebut tidak suka wangi-wangi tersebut ya, kadang-kadang demikian. Kayak lipan tidak suka garam dia, ular tidak suka garam. Jadi ketika ada garam, dia kembali. Jadi bukan setan yang takut garam ya. Jadi setan masuk ke tubuh ular, ularnya melihat garam, ularnya takut, maka dia kembali. Nah seperti itu. Oke Bapak sekalian. Dan saya rekomendasikan garam laut mati. Adanya di perbatasan Jordan dan Palestina. Kabarnya online juga sudah banyak, itu bagus ya. Waktu ke Jordan saya mau bawa tapi harganya mahal, $1 Jordan itu 40.000. Saya takut kalau dijual di Indonesia dikiranya saya ambil haji mumpung. Padahal memang saya sarankan garam laut mati. Kadar garam laut mati 30%. Jadi Pak kalau 100 liter kita ngambil air dari laut mati, maka 30 liternya garam. Jadi kalau Bapak nyebur itu enggak bakal tenggelam, mengambang. Bagus sekali. Ya. Baik, kita lanjutkan hamba Allah yang muliakan. Lalu bagaimana Ustadz yang lainnya? Ya, tadi solusi pemusnah sihir ada berapa? 3 ya. Yang pertama adalah ruqyah Jibril. Yang kedua Bapak sekalian adalah doa.
Jadi tadi ingat, sebelum Nabi SAW didatangi Jibril, dia berdoa. Doa itu apa? Proposal yang kita naikkan ke langit beserta kelengkapannya. Jadi kalau berdoa itu harus ada kelengkapannya. Ini hujan betul? Hujan bukan sih? Kipas. Oh, pantesan nggak ada hujannya. Hampir saya baca doa hujan ya. Ya. Jadi kelengkapan doa apa Pak? Sebelum berdoa kita bersiap-siap dulu, berhias dulu. Begitu ya, Imam Anas bin Malik ketika selesai sholat Isya, beliau mandi, berhias dan sholat sepanjang malam sampai subuh. Nah, gitu. Jadi ketika mau Jumat kita berhias ya, pakai mandi, pakai baju yang baik. Kalau mau berdoa juga berhias. Mau sholat juga berhias. Ini kalau wanita kalau sholatnya di rumah ya. Laki-laki kalau ke masjid pun begitu berhias. Jadi jangan berdoa tuh pakai kaos sangsang gitu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kelek kemana-mana ya kan, dan bau juga ya. Kita berhias, maksudnya mandi, bersuci, toharoh, berwudu, itu berhias namanya. Yang kedua adalah menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di ruqyah menghadapnya bukan menghadap saya tapi menghadap kiblat. Kedua mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan itu adab dalam berdoa. Mengangkat tangan, menundukkan wajah. Sebagaimana seorang hamba meminta kepada tuannya. Orang yang meminta-minta gimana sih? Ya. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan, kalau kamu berdoa, tirulah anak-anak. Anak-anak itu kalau dia meminta, nggak dikasih, minta lagi. Kalau nggak dikasih, minta lagi, bahkan nangis. Akhirnya dikasih sama ayahnya. Nah, begitu maksudnya. Jadi adab dalam doa ya, berhias, toharoh, wudu, ya, kemudian menghadap kiblat, mengangkat tangan, kemudian apa lagi? Dalam keadaan bersyukur, mengucap hamdalah, membaca basmalah. Bismillah ini tujuannya apa? Kalau bismillah adalah menghubungkan hal baik dengan Allah, menghubungkan hal baik dengan rahmat Allah. Begitu Pak. Ya, melegitimasi ya. Oke. Kemudian berikutnya selain hal-hal tadi membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali. 1 dan 2 dan 3 itu beda pahalanya. Baik. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan, selanjutnya adalah mengulang-ulang doa. Ya, Nabi mengulang sampai 40 kali pengulangan. 40 hari Nabi berdoa. Coba angkat tangan yang suka doa deh. Boleh enggak? Ayo dong. Di ruangan ini angkat tangan yang hobinya doa. Nah, ini ciri orang-orang beriman, itu senang doa. Bukan orang susah doa itu, tapi orang beriman. Kalau nyari istri, anak-anak muda nih, tanya hobi kamu apa? Kalau hobinya aku doa, langsung lamar besok. Ya, itu pasti orang beriman. Karena tidak mungkin berdoa tanpa iman. Begitu hamba Allah ya. Baik, tadi sampai mana? Mengulang-ulang doa. Subhanallah, dibuat lupa oleh setan. Ya. Mengulang-ulang doa. Ada seorang anak muda, anak SMA, habis sholat dia berdoa, ya Allah umroh. Habis asar juga doa, ya Allah hamba ingin berumroh. Habis maghrib doa lagi, ya Allah undanglah hamba ke Baitullah. Ya Allah hamba ingin sholat di depan Ka'bah rumahmu. Ya Allah undanglah hamba. Pantaskan hamba terus berdoa setiap habis sholat wajib. Maka 6 bulan kemudian doanya dikabul oleh Allah. Bagaimana caranya anak muda ini dapat tiket umroh? Dia nggak dapat tiket atau visa haji atau umroh, tapi dia mendapatkan pemberitahuan di emailnya bahwa beasiswa dia diterima di Universitas Madinah. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak hamba Allah? Luar biasa nggak sih? Luar biasa. Luar biasa hamba Allah. Setelah sampai Madinah, bisa umroh enggak kira-kira? Tinggal naik bis 7 jam ke Makkah.
dia umroh kapan saja dia mau. Setelah 4 tahun kuliah, beliau dapat gelar lulus kuliah di sana LC. Kemudian apa yang terjadi? Beliau dapat titipan travel haji dan umroh, jazakallahu ya. Titipan kalau sudah punya travel, gimana kira-kira? Tidak hanya umroh tapi haji tiap tahun. Sampai hari ini beliau dipaksa untuk haji dan umroh setiap tahun. Begitu kalau Allah ngasih itu suka dilebihin, Pak. Ya, kalau Allah ngasih itu suka dilebihkan dari apa yang kita minta. Tapi syaratnya penuhi adab-adabnya. Oke, ini kita masih on the track ya, Pak sekalian. Kita membahas tentang sihir, tapi kita singgung sedikit tentang doa. Ustaz, saya mah hanya bisa berdoa. Enggak hanya doa itu. Justru itu hal yang lebih dahsyat daripada segalanya. Sampai Nabi mengatakan, ad-doa silahul muslim. Doa itu senjata orang Islam. Senjata orang beriman. Senjata, Pak. Baik, hamba Allah yang dimuliakan, doa senjata orang beriman. Lihat, ya, kita berdoa dengan istiqomah. Kenapa doanya istiqomah? Karena dia ya yakin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda malam hari Anda nyalain waker, tahu waker? Alarm kalau sekarang, ya. Untuk apa waker? Kang naon waker? Hah? Untuk bangunin besok. Tahu nggak besok itu kita masih hidup atau tidak? Manusia tahu nggak besok itu bangun lagi apa tidak sebetulnya? Tapi tetap nyalain kan? Artinya apa itu? Nggak paham ini. Anak kecil dia bawa payung dalam keadaan kemarau mau sholat istisqa. Anak kecil ya ikut sholat istisqa. Tahu istisqa sholat apa? Minta hujan. Dia bawa payung tuh. Kenapa dia bawa payung? Karena habis istisqa pasti hujan. Menurut anak itu namanya yakin. Gitu Pak. Jadi kalau doa begitu dikabul sama Allah. Anda nyalain waker padahal besok belum tahu masih hidup apa tidak. Itu namanya apa? Harapan. Ya, anak kecil dilempar ke atas sama ayahnya, lalu ditangkap lagi, dilempar lagi, ketawa apa menangis dia? Tertawa. Artinya apa? Kepercayaan. Ya, jadi ada keyakinan, ada apa? Harapan, ada kepercayaan. Kita harus yakin Allah mampu, Allah bakal ngasih. Kita harus berharap dan kita harus percaya ya. Jadi kalau kita Bapak sekalian sholat istisqa bawalah payung. Kenapa? Karena yakin nanti akan hujan. Begitu kan? Kalau Anda mau tidur nyalainlah waker bangun jam 3. Kenapa? Berharap besok akan masih hidup kembali ya. Jadi ada keyakinan, ada harapan, ada kepercayaan. Baik. Saya tidak lanjutkan ya, cukup itu saja hamba Allah yang muliakan. Nah, lihat hamba-hamba Allah yang muliakan, setelah Anda berdoa, maka tutuplah dengan penantian, dengan harapan, dengan kepercayaan. Jangan pernah mengatakan, aku sudah berdoa, tapi engkau belum kabulkan ya Allah. Ketika Anda berdoa sepanjang tahun begitu, lalu Anda mengucapkan itu, maka bantuan yang sudah hampir sampai itu balik lagi. Nah begitu hamba Allah ya. Baik, jadi jangan hianati doa kita dengan maksiat atau dengan kata-kata yang membuat kita sendiri tidak yakin. Oke, kemudian hamba Allah yang dimuliakan, selanjutnya berdoalah di tempat-tempat yang terbaik, di tempat-tempat yang dikabulkan doa, di tempat-tempat ijabah doa. Ada yang tahu di mana saja? Di mana? Mana sih yang tadi angkat tangan suka doa? Di mana tuh tempat yang dikabulkan doa itu? Di mana? Satu aja. Multajam, betul.
Di Masjidil Haram, di Multajam ya, betul. Di mana lagi? Saat turun hujan, betul. Ada 14. Antara adzan dan iqomah. Itu di tempat kerja atau di masjid? Iya, antara adzan dan iqomah Anda sudah di masjid gitu ya. Jangan antara adzan iqomah berhenti dulu, doa terus kerja lagi. Itu berlaku bagi orang yang sebelum adzan sudah ke masjid lalu menunggu ya waktu sholat, lalu terdengar adzan, dia sholat, lalu berdoa menuju iqomah. Begitu maksudnya. Ada lagi. Selepas sholat 5 waktu yang dipakai anak-anak tadi Bu. Jadi kalau berdoa begitu Bu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus sampai kapan? Sampai dikabul. Jangan bermaksiat dulu sampai dikabul. Ya, nah oke. Berikutnya, di mana lagi? Saat safar. Safar itu apa? Dalam perjalanan. Berikutnya, di majelis taklim, di majelis zikir dan doa. Ya mungkin ya. Baik. Di mana lagi? Sepertiga malam. Kapan lagi Bapak sekalian? Sehabis sahur, sehabis buka, saat puasa. Betul. Di mana lagi? Saat menjenguk orang sakit. Betul. Kenapa? Kita diikuti 70.000 malaikat. Ada nggak praktisi ruqyah yang datang ke masjid ini dengan niat menjenguk orang sakit di masjid ini? Maka dia diikuti 70.000 malaikat. Doanya dikabulkan. Betul. Ada lagi? Saat kita terdolimi atau saat kita teraniaya atau saat kita tersakiti. Jadi ibu, kalau sepertiga malam ndak bisa tidur, kena sihir, lalu di luar hujan, lalu Anda sedang di Pangumaraan, sedang musafir, ya, itu adalah 4 waktu yang sangat bagus untuk berdoa. Ya, jadi kalau kena sihir, justru Anda sedang terzalimi dan saat itu Anda harus berdoa. Tapi harus bagaimana doanya? Istiqomah. Lihat, jadi ada 2 senjata pemusnah sihir. Yang pertama adalah ruqyah Jibril, yang kedua adalah doa. Yang ketiga, Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Allah Ta'ala mengajari manusia. Dia mengatakan Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah dari katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Ini pergantian malam ke siang ya. Min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan makhluknya. Min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dari siapa? Dari tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari jiwa manusia yang hasud ketika dia dengki. Lihat ya, diajarin Allah Pak, yakni dengan membaca Al-Qur'an. Oke, jadi 3 senjata pemusnah sihir. Pertama, doa kepada Allah. Sampai kapan? Sampai doa itu dikabul. Yang kedua, bacakan ruqyah. Jangan nunggu Jibril datang kalau kita baca doa ya. Kok Jibrilnya nggak datang-datang? Ustaz, ini bagian 2-nya hilang. Nah, Jibrilnya bertransformasi Bapak sekalian. Ya, jadi malaikat Allah itu ada yang di langit, ada yang di muka bumi. Coba, mohon maaf ya, yang sakit ini, Anda ingat nggak satu nama pertama yang mengenalkan Anda pada ruqyah? Satu nama. Mungkin dia orang biasa, mungkin dia tidak terkenal, tapi orang itulah yang mengenalkan saya pada ruqyah. Itu malaikat Anda. Ya, maka sayangi dia. Ya, jangan remehkan dia. Beri dia hadiah. Beri dia sesuatu atau minimal dengarkan nasihatnya. Itu malaikat Anda. Ya, ada malaikat di bumi, orang-orang soleh yang tulus. Tahukah Anda
saat Anda menerima undangan untuk ke sini, saat Anda membaca template pelatihan ini, saat Anda mendengarnya mungkin di radio atau di Facebook, Anda saat itu diberi huda namanya. Huda itu apa? Petunjuk menuju satu solusi yang sangat besar. Mungkin ibu Anda akan sembuh dengan petunjuk itu. Mungkin diri Anda, yang jelas itu entry point ketika Anda dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hasil daripada doa. Jangan salah. Saya nggak pernah doa ya. Ibunya mungkin berdoa untuk Anda. Istrinya mungkin berdoa untuk Anda. Atau doa kita yang terdahulu hamba Allah yang dimuliakan. Baik ya, jadi doa ini yang pertama, senjata pemusnah setan. Yang kedua adalah ruqyah. Ruqyah ini yang dibacakan Jibril tadi atau ayat-ayat ruqyah yang dibacakan Nabi kepada orang yang sakit. Yang ketiga adalah keseluruhan Al-Qur'an yang merupakan senjata yang telah Allah turunkan. Jadi saya ulang sekali lagi, yang pertama doa, kita minta kepada Allah. Yang kedua ruqyah, menggunakan sesuatu yang telah diajarkan Jibril dan Nabi. Yang ketiga Al-Quran yang telah ada di dekat kita. Jadi tidak perlu diminta lagi, sudah ada, tinggal pakai, tinggal mempelajari bagaimana cara meruqyah itu, kan gampang. Siap tidak? Siap. Ya, yang nggak siap tidak apa-apa, pelan-pelan akan jadi siap. Ya. Baik, yang pertama ruqyah Jibril, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'i yu'dik, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allahu yasfik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? Al-Mu'awwizatain. Level 2 nih. Al-Mu'awwizatain itu bagaimana? Membaca 2 surah terakhir dari Al-Quran, lalu meniupkan dan mengusapkan ke seluruh tubuh. Itu sangat efektif bagi orang yang ngantuk ya, sangat efektif sekali. Yang pusing, yang sesek, jadi dibaca, ditiupkan, diusap-usap 3 putaran. Berikutnya adalah Az-Zuhrawain, adalah 2 surah pertama di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, yakni Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang berikutnya ruqyah rumah. Ya jangan salah ya, ruqyah rumah ini sangat dahsyat sekali. Ya, yang berikutnya adalah taubatan nasuha. Hamba Allah, ini adalah obat untuk seluruh penyakit. Kemudian yang berikutnya tilawatil Quran. Jadi maksudnya tidak hanya membaca Al-Quran saat ada setan saja, ya, tetapi membaca Al-Quran menjadi kebutuhan hari-hari kita. Ya. Manusia tanpa Al-Quran seperti TNI tanpa senjata. Ya. Manusia tanpa doa seperti polisi tanpa pistolnya, tidak ditakuti, dilecehkan oleh setan, makanya suka ketemu dan dia ngetawain kan. Nah, kenapa? Karena dia melecehkan kita. Kita tidak punya senjata. Ya, sekalian. Baik, yang terakhir adalah al-ain. Apa itu ain? Ain adalah pandangan mata yang disertai kedengkian yang membekas di jiwa seseorang, dan bekasnya akan memancar dan menyakiti orang yang dilihatnya. Ada ain karena seseorang itu hasad kepada manusia yang lain. Ada ain karena dalam diri seseorang itu ada setan yang hasad. Ada ain karena dia membenci seseorang lalu dia pergi ke tukang sihir untuk merealisasikan apa yang dia benci dari penglihatannya. Ada juga ain karena pandangan setan yang dengki. Juga ada ain yang ditimbulkan oleh takjub, rasa takjub manusia lalu memuji tanpa mengucapkan kalimat pemujian kepada Allah, seperti kalimat Masya Allah Tabarakallah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang tahu ilmu ini, dia akan memajang kalimat Masya Allah Tabarakallah di mobilnya, di rumahnya, di tokonya, seperti itu ya, seperti itu ya Bapak sekalian. Di toko-toko di Mesir, di Saudi itu ada tulisan Masya Allah Tabarakallah ya. Tapi toko-toko yang besar ya, yang banyak pengunjungnya, yang khawatir menimbulkan orang takjub ya, kalau mobil bekas tahun 72 ya jangan pasang Masya Allah ya.
Mungkin Ferrari, Lamborghini dipasangin, masya Allah ya. Kalau mobil kacangan mah jangan ya. Nggak ada yang muji, nggak ada yang peduli gitu. Baik ya, Bapak sekalian ya. Selanjutnya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita masuk pada poin berikutnya. Lalu adakah Ustaz dalil-dalil yang menyebutkan terapi Al-Quran ini? Masih semangat gak nih? Masih ya? Baik Bapak sekalian. Sudah kangen sama orang Bandung ini, udah lama udah ke Bandung ya. Bapak sekalian, penting saya bahas karena kalau nggak dibahas pasti ada yang nanya itu, bagaimana hukum ruqyah Ustaz? Ya kan begitu. Bagaimana hukum minta di ruqyah? Ruqyahnya boleh, mintanya enggak boleh, kan tumpang tindih itu Bapak sekalian ya. Pertama hamba Allah Ta'ala memerintahkan Jibril untuk meruqyah Nabi. Lihat, Allah Ta'ala perintahkan Jibril meruqyah Nabi. Tadi hadisnya dibahas. Kalau Allah perintahkan Jibril, kira-kira itu sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Tidak mungkin perintah Allah itu sunnah. Perintah Allah pasti wajib. Jadi ruqyah itu wajib Bapak sekalian. Bagi siapa? Bagi orang yang kena sihir. Kenapa wajib? Obatnya nggak ada di muka bumi. Obatnya hanya ada di sana. Begitu. Ya. Kemudian hamba Allah yang dimuliakan, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Qul huwa lilladzina amanu hudan wasifah. Sampaikan kabar kepada orang yang beriman, Al-Quran adalah syifa. Al-Quran itu penyembuh bagi dia. Penyembuh Pak, bukan hanya obat. Maksudnya apa? Masih ingat nggak beda syifa dengan dawa? Kalau dawa harus diambil, dikunyah, ditelan, diproses. Kalau syifa tanpa proses. Ya. Bapak duduk, nyimak, duduk paling belakang, bisa jadi sembuh duluan. Ya, begitu hamba Allah. Itu tanpa proses. Kalau dawa, obatnya harus diminum atau dibedah. Kenapa? Proses. Baik, tapi syaratnya khusus bagi orang yang beriman. Berikutnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Qur'an diturunkan sebagai syifa, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan lihat selanjutnya kontradiktif, dan dia tidak akan menjadi apa-apa, dan dia akan menjadi khosaro bagi orang-orang yang dolim. Khosaro itu hawa panas dari neraka. Jadi Bapak ketika dibacaan Al-Quran, tubuhnya jadi panas, ngegugudag, wah itu bukan Bapak ahli neraka, bukan. Tapi dalam tubuhnya ada makhluk dari neraka, calon penghuni neraka, yaitu siapa? Setan. Akan naik, ulah tarik-tarik teing. Ya memang harus tarik Pak di sini. Ya lihat kalimat khosaro. Khosaro di sini artinya adalah, kalau diartikan adalah orang yang rugi ya, rugi khosaro itu. Tapi dalam arti sebenarnya khosaro itu adalah neraka. Maksudnya orang yang hidup di dunia diberikan kesempatan lalu dia masuk neraka, itu orang rugi. Maka khosaro dalam arti ini dia adanya rasa panas. Tapi ingat, kalau setan yang penghuni neraka itu satu chemistry dengan manusia, artinya manusia itu juga hari ini, saat ini ya sama seperti setan, soulmate lah, nah, gitu ya Bapak sekalian. Selanjutnya Bapak sekalian, ya kalau yang di sini penegasan syifaun lima fisudur, Al-Quran itu penyembuh bagi seluruh penyakit yang ada di dalam dada, yakni dadanya orang beriman. Ditambahkan di sini penjelasannya, di sini tidak disebut Al-Quran. Lihat ya, wahai manusia, Allah telah turunkan atau telah turun pelajaran dari Rabbmu yang menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi disebutnya di sini tidak Al-Quran, tapi mauidhah, pelajaran dari langit. Bapak sekalian, Anda manusia tidak bisa mengunyah Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa penjelasan dari hadis-hadis Nabi. Betul apa tidak? Betul? Di dalam Al-Quran hanya diperintahkan sholat berapa rokaat,
itu dari hadis. Ya. Hadis itu disebut sunnah Nabi. Yang Nabi kerjakan, yang Nabi anjurkan, yang Nabi bolehkan, itu sunnah. Begitu Pak Silin. Jadi kalau mendengar Quran dan hadis jangan kemudian jadi kaligata ya. Wah ini aliran apa ini? Quran sunnah, Quran sunnah. Itu maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Baik Pak Silin ya. Di sini hamba Allah yang muliakan, maksudnya apa? Bukan hanya ruqyahnya, tetapi juga sunnahnya. Jadi kalau orang senang di ruqyah tapi benci ahlu sunnah, nah itulah orang yang hosaro tadi. Setengah dia dapatnya. Makna lain daripada ayat ini, jangan hanya ruqyah tapi juga lakukan amal-amal sunnah. Begitu Pak, mudah kan? Ya, sederhana sekali. Selanjutnya hamba Allah yang muliakan, Allah Ta'ala melalui Nabi SAW menjelaskan hukum-hukum tentang ruqyah syariah ini. Nabi SAW menyebutkan dalam 3 kelompok hadis, sunnah fi'iliyah, ya ini yang Nabi kerjakan, takririyah, yang Nabi izinkan, kemudian kauliyah yang Nabi sebutkan. Ya, pada intinya Nabi SAW itu Bapak dan Ibu sekalian ya telah sempurna menjelaskan ruqyah ini. Ada 108 hadis, 109 hadis. Ya. Pertama Nabi SAW mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwala sirkan. Sesungguhnya ruqyah itu, ajimat-ajimat itu, ya, dan sihir itu. Lihat, Nabi mensejajarkan ruqyah dengan apa? Jimat dengan sihir. Inna ruqa wa tamaim wa tiwala sirkan. 3 hal ini syirik kata Nabi. Kenapa? Zaman dulu ada ruqyah yang batil. Sebagaimana zaman ini Bapak sekalian. Karena ruqyah artinya jampi, mantra, bacaan. Betul? Kalau di Jawa Barat namanya jangjawokan. Itu kesannya baik apa buruk? Mantra-mantra, kesannya baik apa buruk? Jampi-jampi. Buruk kan? Maka Nabi membuatkan ruqyah syariah. Memang Nabi tidak secara eksplisit mengatakan hadza ruqyatu syariah, tidak. Tapi secara penjelasannya kemudian kita lihat ya hadis-hadis ini hamba Allah yang muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mencontohkan ruqyah yang ideal atau ruqyah yang sesuai syariat. Ini mohon bersabar dalam menyimak ilmu ini Bapak sekalian ya. Datanglah seorang anak bersama ayahnya diikat di atas punggung unta. Lalu ayahnya mengatakan, wahai Nabi Allah, anakku sakit, sembuhkanlah dia. Sakitnya gila ya Rasulullah, sudah mengamuk ya Rasulullah. Begitulah bahasanya. Maka kata Nabi SAW, kemari lepaskan ikatannya, lalu duduk di hadapan Nabi, diruqyah sama Nabi. Apa yang dibacakan? Ini hamba Allah. Yang dibacakan Nabi SAW adalah Al-Fatihah 1 sampai 7. Ya, hafal semua? Hafal ya. Al-Baqarah 1 sampai 4. Hafal semua insyaallah? Hafal insyaallah? Ya. Ya. Kemudian Al-Baqarah 163 164. Hafal semua insyaallah? Ya, lanjutin ya. Mungkin sudah hafal. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Itu dia. Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa ya? Yang terakhir Al-Baqarah terakhir 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, hafal ya. Kemudian Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil. Hafal semua. Orang Bandung hafal semua pokoknya ya.
Kok hafal semua ya? Coba lanjutin. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله برب العالمين. Itu hafal semua. Apa semua teman-teman? Ya, sering dengar mungkin ya. Ya. Terus apa lagi? Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim. Itu apa semua? Jadi jangan ayat-ayat ruqyah saya enggak hafal. Hafal kok ya. Coba dilihat, sekali aja hafal itu. Baik, selanjutnya ayat berapa? Al-Jin ya. Ayat 3. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusdi fa amanna bihi walan nusrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan walada. Itu hafaz semua deh pokoknya ya. 1 sampai 9. As-Saffat was-saffati saffa. Hafaz semua ya. Al-Hasyr. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله. Apa semua ya? Al-Ikhlas, Al-Falaq. Oh, itu mah Ustaz di luar kepala Ustaz. An-Nas favorit ya. Teman-teman, ternyata ayat-ayat ruqyah itu adalah ayat-ayat yang mungkin sering kita lewat. Sampai di Darut Tauhid itu Bapak sekalian, setelah ada training ruqyah ini ya, pihak DKM masjidnya itu menjadikan ini zikir setelah salat subuh. Nah, coba dengarkan, santri-santri disuruh baca ini minimal sekali 10 ayat dalam surah Al-Baqarah. Ada nggak ibu-ibu yang suka mimpi dikejar laki-laki dalam mimpinya? Ya, ada yang Bapak sekalian, mimpi setiap tidur itu mimpi diperkosa, mohon maaf ya, dilecehkan. Saya beri amalan ini, dia baca 10 ayat sebelum tidur Al-Baqarah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia melihat orang yang selalu mengejar-ngejarnya dia di alam mimpi itu lemah, lemas. Nah begitu ya, ibu-ibu yang suka mimpi dikejar mantan. Nah, mantannya membayang-bayangi ya. Ini baca ini supaya lemes dia. Bapak sekalian, lihat selanjutnya adalah sunnah fi'iliyah. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas. Ya. Isbi wa anta syafi, la syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ini Nabi sentuhkan kepada orang lain. Jadi kalau tetangganya sakit bacain itu, ya, sentuhkan. Yang ngantuk di mata, berarti yang pegel di leher ya baca di leher, yang sesak di dada ya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW juga membacakan ini sebelum sholat, setelah sholat isya, ya, setelah sholat isya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian ya ditiupkan, diusapkan seluruh tubuh, ya. Jadi Al-Ikhlas dan Al-Mu'awizatain. Lihat ibu-ibu yang bawa anak-anak. Kalau ini adalah ruqyah yang Nabi lakukan kepada Hasan dan Husain. Ya, dia pegang tengkuknya, kemudian Nabi bacakan, "U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah
wa min kulli ainil lamah. Kalau a'udzubika artinya aku berlindung kepada Allah dari. Tapi kalau u'idzukuma, aku lindungi kalian berdua. Kalau u'idzuka artinya aku lindungi kamu. Jadi Pak, Ibu, ya, Bapak sebelum pergi kerja, ya, pamit kepada istrinya gimana? Bun, Papa berangkat ya. Jangan hanya gitu, Assalamualaikum, dadah, jangan hanya begitu. Coba diubah. Lakukan ini sebulan saja. Istrinya tunduk, Pak. Lembut hatinya. Ya, caranya Bapak peluk 3 menit. Nah, peluk istrinya 3 menit, ya kan? Sambil baca u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah, sambil diusap punggungnya, ya. Jadi dia akan membuat istri kita tunduk, hilang was-wasnya. Ibu kepada anak-anak begitu, dari dia mulai lahir itu bacakan ja'alallahu mubarakah alaika wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu doa anak lahir. Kemudian setiap hari bacakan ini u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Ya, ini cara melindungi anak, cara melindungi istri dari godaan setan. Ya. Bahkan bukan hanya setan, min kulli syaitani wa hamah, dari seluruh setan dan gigitan binatang, ya, wa min kulli ainil lamah, dan juga dari pandangan mata yang jahat. Oke, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW spesifik dalam meruqyah anak-anak yang agak besar ini, ya, anak-anak yang agak besar yang dikuasai setan, ya. Beliau membacakan, ya, mohon maaf. Iya betul, dalam perang Zatur Riqo. Jadi Nabi SAW dalam riwayat dari Ya'lah bin Murrah, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW itu dicegat oleh seorang ibu-ibu. Kata ibunya, ya Rasulullah, aku ini seorang janda, ini anakku, dan anakku ini sakit-sakitan terus, ya, dan tolong doakan dia. Maka kata Nabi, kembali anakmu. Lalu Nabi tiup mulutnya sambil mengatakan ukhruj ya aduallah. Kemudian kata Nabi, saat pulang nanti tunggu aku di sini, kasih tahu apakah dia sudah sembuh atau belum. Artinya apa? Ya, anaknya mungkin nakal, anaknya mungkin gangguan, ya Bapak sekalian, maka ditiup Pak. Maka sepulangnya Nabi SAW, ya, wanita ini ada di sana bersama 2 kambing, roti, keju, dan minyak samin. Saya sampai hafal itu. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Jangan salah menafsirkan ya. Jangan anaknya berubah jadi kambing, jangan. Tapi anaknya sudah sehat dan ibu itu memberi hadiah 2 ekor kambing. Nabi mengambil 1 kambing, roti, keju, dan minyak samin. Tuh lihat, artinya upah dalam ruqyah itu halal. Dan jangan ragu-ragu kalau ngasih upah kepada peruqyah Pak. 100.000, aduh kegedean enggak ya? Kalau mijat 50.000 soalnya. Tidak, 1 kambing itu 2.500.000 Pak. 2 kambing berarti 5 juta. Jangan ragu-ragu gitu. Bahkan ada yang ngasih 20 ekor sambing dalam Sahih Bukhari. Artinya 50 juta rupiah. Itu orang-orang zaman dahulu menghargai kesembuhan. Ya, di Bandung juga ada, ya, ada satu hamba Allah yang memberikan mobilnya. Masya Allah, ini sesuai sunnah Nabi ini. Baik Mas Elian. Jadi jangan hanya ruqyahnya aja sesuai sunnah Nabi, upahnya pun harus sesuai sunnah Nabi. Itu baru cepat sembuh itu. Bercanda ya. Tapi kalau direalisasikan juga bagus. Ya. Baik Mas Elian ya. Ini kalimatnya dilihat. Ukhruj aduwallah. Lihat semuanya. Coba ucapkan. Kurang serem. Kurang serem. Ibu kalau ngusir ayam gimana? Hush, 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 hush. Nah gitu. Ukhruj ya Allah. Begitu. Coba ibu. Nah, jinnya senyum-senyum aja digituin ya.
Yang serem, ngusir itu yang serem. Ukhruj ya aduwallah, begitu sampai jinnya kaget, ya, diusir. Jadi kalau ada jin bisik-bisik, ya, itu langsung ucapan subhanallah. Musuh-musuh Allah sekalian, pergilah kalian. Ukhruj ya aduwallah, begitu, ya. Bapak, suka ada di langit-langit rumah kan, gerupak begitu. Nah, kalau begitu, itu jampainya bukan ukhruj. A'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Aku berlindung dari kedatangan kamu dan aku laknat kamu dengan laknat Allah. Ya. Kalau ini untuk jin yang ada di dalam tubuh manusia. Begitu ya. Jadi kalau ada pocong, bukan uhruj. Nah, pocongnya uhruj kemana kata pocongnya? Keluar kemana kata pocongnya? Tapi ucapan apa? A'udzubillahi minka al-anuka bila'natillah. Ya. Kenapa nggak baca ta'awud Ustaz? Karena pocongnya sudah datang. Terlambat. Ta'awud itu sebelum setan datang. Ada juga yang baca istighfar. Astagfirullah. Terlambat kata setan. Ya. Maksudnya ya, kita harus tahu juga ini. Selanjutnya takririyah. Nabi SAW menerima serombongan sahabat, ini 30 orang sahabat yang membawa 20 ekor kambing. Wah, 20 ekor kambing, Pak. Kemudian Bapak sekalian, ya, kata Nabi, ini kambing-kambing dari mana? Kata para sahabat, ya Rasulullah, aku belum memakannya dan tidak menjualnya karena kambing ini berupa upah dari ruqyah. Jadi kami meruqyah dengan Al-Fatihah, lalu dia sembuh dan dia itu bukan orang Islam dan sebelumnya malah mengusir kami. Maka kata Nabi, ya, dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Ya, di situ Nabi SAW mengatakan, wama adroka annaha ruqyatun. Dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa dijadikan ruqyah? Lihat Pak, ya, ruqyah artinya apa tadi? Jampi. Apalagi? Jangjawokan, mantra-mantra, babacaan, ya kan? Ibu kan begitu kan? Semacam apa? Bim salabim, abrakadabra, sima aing sima maung, ya. Itu bacaan-bacaan, tetapi yang ini yang kami maksud adalah bacaan yang sesuai syariat Islam. Mana bacaannya? Itu bacaannya. Ya, ukhruj ya aduwallah, bismillahi arkik, ya. Kemudian ayat-ayat yang Rasul SAW bacakan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam hukum berobat, dalam buku fikih pengobatan Islam, hukum berobat itu tergantung kondisi. Secara umum berobat diperintahkan. Makanya Nabi tadi mengatakan likulli da'in dawaun. Bahkan ada satu hadis yang spesifik, ya, menyuruh manusia untuk berobat. Ya, begitu hamba Allah. Hanya kondisional. Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat wanita, sahabiah. Beliau epilepsi. Ya, maka kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasul, kalau aku kumat, aku akan epilepsi bagaimana? Ayan, kejang-kejang. Aku khawatir auratku terlihat. Ya, tolong sembuhkan aku karena engkau seorang nabi. Epilepsi Pak, ayan Pak. Ada di sini keluarganya yang ayan? Banyak di Bandung, ya. Maka kemudian hamba Allah yang dimuliakan, kata Nabi SAW, sesungguhnya jika engkau bersabar maka surga menantimu. Tapi kalau kamu ingin sembuh di dunia, aku akan doakan. Maka mendengar surga ini, sahabiah ini langsung tertarik dan lupa akan penyakitnya. Dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, aku ambil surga saja, tapi doakan agar auratku terjaga. Lihat, jelas sekali Bapak sekalian, bahwa penyakit itu bisa didoakan dan sembuh. Bahwa juga kadang penyakit itu tidak harus sembuh. Kadang dia adalah jalan kematian. Kadang dia adalah jalan seseorang masuk ke dalam surga. Tapi yang menjaminkan itu adalah Rasulullah. Ya, baik Bapak sekalian. Maka ibu dan bapak, kalau anda dengan sakit ini bisa bersabar, surga untuk anda. Tapi tidak ada jaminan kita bisa terus bersabar. Kalau masa itu Nabi masih berada di tengah-tengah kaum muslimin.
Ya, maka kita ambil sunnah yang lain. Yang mana? Yang Nabi meruqyah. Jelas ini? Jadi pada kondisi ini mubahlah hukumnya bagi bagi wanita tadi. Ya. Kemudian berobat itu sunnah. Ketika ada sunnahnya, deretan ayat yang saya sampaikan tadi persis yang Nabi bacakan. Jadi ingat ya, dari Ubay bin Ka'ab riwayatnya. Maka ketika kita lakukan itu, sembuh tidak sembuh, kita dapat pahala sunnah. Jadi Pak, kalau baca Quran biasa dapat 1 pahala, tilawah. Kalau bacain ayat yang ini 2 pahala, nolong orang 3 pahala. Nah, setelah dia sembuh jadi istri kita 4 pahala. Luar biasa itu ya, Basilian. Kalau belum nikah ya. Yang berikutnya adalah haram. Gimana haram? Bapak sekalian, haram pertama kalau dalam prakteknya ada keharaman yang terjadi. Memang haram. Seluruh yang diharamkan dalam syariat haram dalam proses ruqyah. Sama, semuanya haram. Begitu hamba Allah ya. Kemudian selanjutnya wajib. Kapan ruqyah menjadi wajib? Kalau istri Anda positif kena sihir, wajib bagi laki-laki belajar ruqyah. Jangan biarkan orang lain meruqyah istri Anda. Cemburulah wahai laki-laki. Cemburulah kalian kepada istri kalian ketika dipegang oleh laki-laki yang lain. Lihat ya. Jadi kalau istrinya kena sihir, Andalah suaminya yang paling berhak. Apalagi ibunya, adiknya, putrinya, ya, Anda harus penasaran, kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Nah, ya. Selanjutnya wajib ruqyah kalau sudah jelas sihir. Tadi Jibril meruqyah atas perintah Allah. Wajib. Yang terakhir, wajib kalau dengan tidak diruqyah dia meninggalkan kewajibannya. Itu Pak ya. Istri lari ke rumah mertua bapak. Bapak tahu itu kena sihir. Wajib nggak bagi bapak mengejarnya? Ustadz, saya mah pasrah aja, udah cari yang lain aja. Haram itu seperti itu. Anda harus mengejarnya dan meruqyahnya. Oke, begitu ya hamba Allah. Bolehkah ruqyah itu sebenarnya? Boleh. Ya, Rasul yang membolehkan. Ini dari Jabir bin Abdullah. Ya, hadisnya Nabi sallallahu ya. Kemudian berikutnya hukum ruqyah. Jadi bagaimana kesimpulannya? La ba'sa biruqa malam takun sirkan. Kesimpulannya itu, tidak mengapa meruqyah selama tidak terdapat kesirikan dalam prosesnya. Oke. Selanjutnya, kok ada ruqyah yang dilarang? Betul, ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang terdapat kesyirikan dalam proses ruqyahnya. Itu pendapat Imam Nawawi. Ya. Jadi la yastarkun wala yatatayyarun wala yaktawun wala yarubihim yatawakkalun. Ini ciri orang yang nanti masuk surga tanpa hisab sebanyak 70 ribu orang bersama Nabi. Ciri-cirinya memiliki karakter ini. Ya, tidak minta diruqyah, tidak minta dikai, tidak bertahayul. Dan dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Tapi jangan lupa, Bapak sekalian, ada 4 hal yang pasti dihisab. Ya. Usia, amal-amal, harta, dan waktu muda. Usia muda kita. Ya, usia produktif kita itu akan dihisab. Amal kita, harta kita, sholat kita. Ya lihat, usia kita, sholat kita, harta kita, amal kita. Ini yang akan dihisab. Jadi kalau ada manusia sejak akil balik sampai kematiannya, ya Bapak sekalian, sejak akil balik sampai kematiannya tidak meninggalkan sholat, senantiasa sholat 5 waktu tepat waktu, dan kemudian dia juga memiliki harta yang halal, tidak pernah memakan yang haram. Kemudian berikutnya adalah dia juga hati-hati dengan ilmu dan amalnya, ya. Dan kemudian hamba Allah yang dimuliakan demikian juga dengan hartanya. Ini keempat-empatnya clear, dan dia tidak minta diruqyah, tidak bertahayur, dan senantiasa tidak dikai dan bertawakal kepada Allah, maka orang ini akan masuk surga tanpa hisab. Jadi jangan begini, malah begini, tidak minta diruqyah lalu mengklaim dirinya akan masuk surga tanpa hisab. Lupa yang ini.
Usia, sholat, harta, amal, ini pasti dihisab. Begitu pesan. Dan jangan lupa yang masuk surga tanpa hisab hanya 70.000 orang. Ya, berapa? 70.000 orang. Waktu itu Uqasyah radhiyallahu anhu itu berdiri, "Ya Rasulullah, kalau begitu doakan agar aku masuk surga tanpa hisab." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya engkau yang termasuk masuk surga tanpa hisab bersama aku." Ada seorang sahabat lagi berdiri, "Aku juga ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kamu kedahuluan sama Uqasyah." Lihat, zaman itu Pak, kapan itu? Zaman Nabi masih hidup dan itu di majelisnya. Kata Nabi, "Kamu iya, yang ini enggak," gitu bahasanya. Cuma Nabi sopan. "Kapihulaan maneh mah kusi iya," gitu cek Nabi. Apalagi orang-orang di zaman ini. Betul enggak? Karena nanti Nabi beserta 70.000. Jumlah sahabat itu yang ikut haji wada 124.000. Kitab Bidayah wa Nihayah. Sudah minus berapa itu? Ya. Belum lagi orang-orang yang ketemu sahabat. Namanya apa? Jadi setelah Nabi wafat, sahabat ini kan dakwah tuh, ya kan? Namanya tabi'in. Tabi'in ini Pak sampai ke Andalusia Pak, sampai ke Persia, sampai ke Habasyah, sampai ke mana-mana deh, sampai ke Uighur sekarang. Ya, tabi'in. Setelah tabi'in ada tabi'in. Begini, Abu Bakar itu sahabat. Sahabat Abu Bakar ini ketemu misalnya, ya, ketemu siapa contohnya? Contoh ulama tabi'in, ya, ketemu seorang tabi'in, ya. Nanti orang ini ketemu lagi dengan tabi'in. Jadi mungkin sahabat Abu Bakar dalam hidupnya ketemu 1.000 orang. Berarti 1.000 orang yang bertemu Abu Bakar adalah tabi'in, ya. Dalam 3 tahun kan, usianya 3 tahun selepas Nabi. Maka 1.000 orang ini bertemu dengan masing-masing 1.000 orang. Hasilnya berapa? 1.000 kali 1.000. Banyak nggak? Itu saingan kita, banyak nggak? Ya, banyak sekali hamba Allah yang muliakan. Jadi jangan khawatir dengan masalah minta ruqyah. Boleh ruqyah, boleh minta diruqyah. Satu syaratnya, jangan tawakal Anda pindah ke tukang ruqyah. Nah, itu pendapat siapa? Imam Nawawi. Baik, hamba Allah yang muliakan, anjuran berobat di dalam Islam juga ada. Ya, ma anjalallahu da'an illa anjalallahu syifa. Tidak Allah turunkan penyakit, melainkan bersamanya Allah turunkan obat. Tidak Allah lepaskan virus corona, melainkan bersertanya ada vaksinnya, itu pasti. Ya. Nah sekarang masalahnya hamba Allah yang dimuliakan, banyak kemudian pengobatan-pengobatan yang mengklaim dirinya adalah ruqyah. Nah, ini perlu diperhatikan. Saya melihat di Bandung mulai ada pengobatan semisal ini. Ya. Jadi operasi tanpa alat namanya. Entah di hotel apa saya lihat, nonton videonya, yaitu jadi seorang wanita ditutup matanya pakai tisu lalu dioperasi matanya. Ya, seperti ini persis, ya, di Bandung. Jadi ini namanya operasi tanpa alat. Ya Allah. Memang cepat, instan, tidak banyak ceramah, tidak banyak iklan, ya kan? Dah harus ke masjid dan lain-lain, sembuh. Ini gimana konteksnya? Sihir dilawan dengan sihir. Begitu, ya. Sihir dilawan dengan sihir. Nanti dijamin ini sembuh, datang lagi penyakit yang lainnya. Kalau dengan ruqyah dijamin 100% tidak sakit lagi selama-lamanya. Dalam bentuk yang sama. Kalau dia istiqomah, ya. Jadi ini Bapak sekalian perhatikan, ini buhu sihirnya langsung diangkat di tempat. Nah, diangkat di tempat, ya. Nah, seperti ini. Ini buhul-buhul sihir yang ada di dalam tubuh manusia, ya, diangkat, ya, seperti itu.
gondok dan lain-lain. Hanya ini adalah melawan sihir dengan sihir. Mencuci najis dengan air pipis begitu, ya. Jadi tidak akan berhasil. Dan senantiasa Bapak sekalian ada barter di situ, ya. Sebelum diobati pasti dimurtadkan terlebih dahulu. Saya yakin orang Bandung tidak mau, orang yang di sini maksudnya tidak mau. Mau enggak? Penyakitnya sembuh, akidahnya lepas, mau? Tidak mau Bapak sekalian. Ya. Jadi ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Kalau yang tadi, gambar tadi bukan ruqyah. Itu operasi batil, operasi tanpa alat menggunakan sihir. Kalau ada dukun yang praktek sihir mengobati sihir, pasti kaum muslimin pun tidak mau, ya. Tetapi saat ini tukang sihir bertransformasi menjadi ustad. Namanya ustad dukun atau uskun. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan mereka hanya akan bangkrut kalau kaum muslimin teredukasi. Maka upaya ini adalah upaya untuk menghancurkan tukang-tukang sihir perlahan-lahan. Bagaimana? 15 menit lagi, ya, kita akan lihat apa itu ruqyah syar'iyah, apa ruqyah syirkiyah. Dari tadi saya paparkan kurang lebih 1 jam tentang ruqyah syar'iyah. Kita lihat hamba Allah di waktu yang tersisa itu apa itu ruqyah syirkiyah. Pertama, ruqyah yang terdapat kesyirikan di dalamnya, ya. Jangan alergi dengan kata ini Bapak sekalian. Ruqyah yang terdapat praktek kesyirikan, la ba'sa biruqa malam takun syirkan. Dalam ruqyah syariah tidak memerlukan benda-benda ini sama sekali, ya. Tidak memerlukan benda-benda ini sama sekali. Contoh yang paling mungkin ada di masyarakat, yang paling bisa dipahami secara sederhana, yang ini Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ini juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asmaul Husna. Yang ini adalah bukan nama Allah, bukan nama malaikat, bukan juga nama jin. Ini nama anjing. Kitmir itu nama anjing. Ya, sudah nampak kan? Di sini kamuflase atau bagaimana mereka mengelabui kaum muslimin dan muslimah. Kenapa jimatnya ke Arab-Araban? Karena korbannya adalah kebanyakan kaum muslimin. Yang Arab adalah simbol agama Islam. Meskipun sebetulnya tidak semua orang Arab itu Islam. Jadi Bapak sekalian, Abu Jahal pun orang Arab, bahasanya Arab juga, ya. Dan dia tetangga Nabi, ya. Rumahnya berdekatan dengan Nabi. Ya, hamba Allah muliakan. Dalam proses ruqyah syariah itu tidak ada ajimat yang menjadikan tipuan visual, ya, secara langsung kepada orang-orang awam, ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ya, ada praktek-praktek lain yang perlu kita ketahui. Ini contoh jimat ibu hamil di Kalimantan Utara. Kalau orang hamil harus punya bulu landak, bawang merah, bawang putih dan lain-lain, ya. Nah, perhatikan ini. Ya. Ini ilmu ini saya dapat dari Ustadz Ardi, ya, dari Rehabahati Cimahi, Marga Aceh, ya. Beliau menemukan simbol ini di rumah kaum muslimin. Mungkin sekilas entah bahasa apa, ya. Ternyata ini bahasa Suryani katanya, ya. Bahasa apa itu? Bahasa para malaikat katanya, ya. Kata siapa? Kata dukun. Jadi dalam kamus perdukunan ini bahasa Suryani. Tapi terjemahnya ini atas ini alif, ini zal, alif, za, ya, damlan. Digabung jadi Ajajil, Azazil. Apa itu? Nama iblis. Gitu ya. Jadi kalau Anda punya jimat, lihat lagi deh. Jangan-jangan itu adalah penjagaan dari iblis, bukan penjagaan dari manusia. Mau nggak rumahnya dijaga iblis? Udah mau, ya. Bapak sekalian, juga Anda temukan kode-kode semisal ini, ya. Nah, semisal ini.
Ini adalah kode-kode angka rahasia, Bapak. Ya. Pelajaran dasarnya dari sini. Jadi kalau Anda ikut training bagaimana jadi tukang santet, ya, ini adalah training dasarnya ini. Di hotel-hotel loh Pak, tiketnya 4-5 juta, ada kok terbuka. Kalau mau lihat ya. Jadi alif ba ta sa-nya diubah menjadi alif ba ja da dan diberi nilai 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Dia menyimpulkan satu huruf itu ada hodamnya. Pernah ada yang bilang begitu? Nah itu kurang lebih ajaran itu. Nanti tujuannya setelah diberi huruf dan simbol ini dia memberikan amalan. Lihat contoh, dibukalah Bismillahirrahmanirrahim, baknya itu adalah 2 tadi ya hitungannya, sin 60, mim 40, di total menjadi 786. Baik, ya. 786. Maka kalau ada amalan dengan angka-angka yang aneh itu hoak. Katanya assalamualaikum, ini sudah masuk bulan Rajab, sesiapa yang puasa Rajab 3 hari pahalanya seperti ibadah 800 tahun. Kalau ini disampaikan kepada yang lain itu pahalanya seperti ibadah 80 tahun. Wassalamualaikum. Itu hoak. Ya. Kalau gitu nggak usah ibadah sepanjang tahun karena sudah puasa Rajab 3 hari. Padahal nggak ada puasa itu. Bapak ya, perhatikan. Selanjutnya bentuk dan warna ajimat ini ada makna-maknanya. Nah ini adalah bentuk percampurannya antara ajimat yang batil dengan ajimat yang dianggap baik, yakni dari huruf-huruf Arab tadi. Ya perhatikan. Kalau ini campuran antara ayat kursi dengan simbol mata satu, ya. Nah, jadi mungkin ini dari Al-Quran yang dituliskan, ya. Kemudian ini ada jimat yang asli tadi sesuai ramuan dalam kamus mereka. Ada juga yang hanya fotokopi, ya. Jadi hati-hati juga, ya. Kemudian ada juga bentuk rompi seperti ini, ya. Bentuk mohon maaf baju bagian dalam, ya, suami istri yang diikatkan. Ya, ada bentuk juga janur, ya, bentuk yang lainnya. Nah, hamba Allah sekalian, ini adalah ajimat-ajimat yang tersebar luas dalam praktek pengobatan Islam, begitu ya. Kalau dia ngaku bukan pengobatan Islam, silahkan. Tapi kalau ngaku Islam, Anda berhadapan dengan ini. Ya karena syariat itu ada aturannya. Ciri-ciri ruqyah syariah itu sederhana, menggunakan bacaan Al-Quran, ya, doa-doa Nabi semisal tadi, dan tidak meyakini kesembuhan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kerjasama dengan bangsa jin, tidak ada proses mediumisasi, ya, tidak ada proses bekerja sama dengan mereka, ya. Kemudian hamba-hamba Allah yang muliakan, kadang-kadang dalam prakteknya, ya, memberikan mantra-mantra yang aneh, ya, meminta nama ibu kandung, meminta hewan untuk disembelih, memiliki hodam, memiliki ramalan-ramalan, memiliki amalan-amalan batil, prosesnya cepat, ya, instan, ya, dan senantiasa tidak ada makan siang yang gratis. Pasti bekerja sama dengan tukang-tukang sihir dari kalangan bangsa jin. Adapun dalam ruqyah syar'i, ya, tidak ada hal-hal demikian, ya. Semuanya baik, bacaan Al-Quran, amalannya sunnah, sesuai syariat Islam, doa dan dzikirnya jelas, tidak mengikuti tukang-tukang sihir, tanpa adanya praktek sihir, dan mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini mudah-mudahan terpisah, ya, antara pengobatan Islam dan juga pengobatan yang remang-remang, ya. Dan insya Allah besok Bapak dan Ibu sekalian kita akan belajar bagaimana melakukan praktek ruqyah itu. Dari mulai teorinya, bagaimana rahasia-rahasia penyembuhan dengan Al-Quran, prakteknya, dan juga ruqyah mandirinya. Sore ini selepas asyar, insya Allah ada terapi ruqyah berjamaah untuk semuanya, untuk yang hadir. Dan ini juga ajang pembuktian. Mungkin saya ragu nih Ustadz, apakah ada enggak gangguan dalam diri saya? Paru saya, asma saya, ini gangguan setan atau medis? Duduklah, simak. Ketika Anda mendapatkan respon, ya, tubuh Anda merespon dari Al-Quran ini, maka insya Allah Anda akan sembuh dan Allah akan muliakan Anda dengan Al-Quran, ya. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.